Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dalam acara Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu. Kali ini kita akan mengulik Keluaran pasal 19 ayat 1-25. Tema kita Teofani di Sinai. Untuk mengulik teks ini telah hadir di studio ada Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Halo Pak, apa kabar? Apa kabar Ibu? Kabar baik. Salam buat kita semua ya. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini. Ya, terima kasih sama-sama ya. Sahabat, Bapak Pendeta Anwar Chen PhD adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Program Ngulik Alkitab yang sedang kita ikuti ini diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan para sahabat jika ingin berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Baik, kita akan awali ngulik kita dalam doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mohon ya Roh Kudus, agar Engkau Tuhan menyapa kami melalui pembelajaran kami pada kesempatan ini, seperti yang Engkau sudah lakukan terhadap umat-Mu ya Tuhan di sepanjang sejarah. Karena kami semua melalui pembelajaran ini boleh memetik kebenaran firman Tuhan yang benar-benar menolong kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau, bersama dengan sesama kami, bersama dengan ciptaan-Mu, di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya akan membacakan Keluaran pasal 19 ayat 1-25. Dari sini di studio dan para sahabat silakan dengan Alkitab yang ada di tangan saudara masing-masing. Keluaran pasal 19 ayat 1-25. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, 'Bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan.' Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar,
ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Baik, saya langsung ke Pak Pendeta Anwar yang menjadi narasumber ngulik kali ini. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia dan Bapak ada di sana memberi judul pasal 19 ini, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya. Nah, untuk memahami penampakan atau teofani Allah ini, kita mulai dari mana, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta dan semua sahabat. Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang penampakan Tuhan, ini membuat kita kembali ya kepada awal ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb ya. Dan itu dilanjutkan lagi dengan berbagai peristiwa, kita membacanya ya dalam irama yang cukup cepat ya. Bagaimana kemudian Musa diutus untuk membebaskan umat Tuhan yang sedang di dalam perbudakan Mesir. Mereka kemudian dibebaskan keluar dari Mesir, kemudian mereka menjalani ya proses untuk diuji oleh Tuhan ya, karena ada bermacam-macam hal yang terjadi di jalan. Dan terbukti rupanya mereka masih sangat sulit untuk lepas dari kenangan-kenangan indah di Mesir yang sebenarnya sangat menyakitkan, tapi kadang-kadang tetap indah ya kalau kita. Romantisisme ya, Pak. Ya, itu dia romantisisme gitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah ketika mereka sampai dekat Sinai. Di situ sebenarnya perjalanan itu bagaikan membentuk sebuah lingkaran ya. Dari gunung tempat Tuhan menyatakan diri kepada Musa sampai lagi kepada gunung tempat Tuhan akan menyatakan diri sekali lagi kepada Musa, tetapi juga kepada bangsa itu secara menyeluruh. Jadi memang kalau kita bicara tentang proses bagaimana itu terjadi, teofani yang sebenarnya artinya penampakan ilahi, itu benar-benar terjadi dalam peristiwa sejarah perjalanan bangsa itu ya. Dan gunung menjadi tempat yang sangat penting, karena disitulah Tuhan menyatakan siapa dia. Baik. Kalau tadi di teks yang saya baca ya Pak, dikatakan bahwa pada bulan ketiga setelah keluar dari Mesir nih, Israel tiba di padang gurun Sinai. Lalu apa sih Pak yang terjadi yang mereka lakukan di sana, baik umat yang dipimpin itu dan Musa sendiri sebagai pemimpin? Apa yang terjadi di sana Pak? Ya, maksudnya di Gunung Sinai ini di Gunung ya. Sinai. Ya, kita bisa bayangkan ya, ketika mereka sedang dalam sebuah proses menuju tanah yang dijanjikan itu ya, karena mereka akan menuju tanah Kanaan. Dan mereka masih di dalam sebuah perjalanan. Nah, di Gunung Sinai itulah sebenarnya sama seperti yang diungkapkan oleh Tuhan sendiri ketika dia menampakkan diri di belukar ya. Nanti sesudah mereka bebas, mereka akan menyembah aku di gunung ini. Jadi yang Tuhan mau tunjukkan melalui proses itu adalah bahwa mereka sebentar lagi akan menyaksikan pemenuhan daripada apa yang dikatakan kepada Musa, bahwa mereka akan menyembah Tuhan. Dan ternyata itu adalah sebuah proses sangat-sangat penting. Karena di dalam perjumpaan itu, ketika Tuhan menampakkan diri, itu enggak sekedar menunjukkan kemahakuasaannya, tapi dia ingin membekali mereka dengan sebuah ikatan perjanjian yang akan menentukan perjalanan bangsa itu ke depan. Saya boleh katakan bahkan sampai saat ini. Nah,
Itulah yang membuat episode ini menjadi episode yang sangat penting, mendahului Keluaran pasal 20. Kalau Keluaran pasal 20 sudah sangat dikenal ya, karena di situ ada 10 firman ya. Tapi 10 firman itu sangat sulit dimengerti pada posisi yang tepat kalau kita tidak memahami lebih dahulu pasal 19 ini yang menunjukkan kepada mereka bahwa semuanya itu benar-benar adalah sebuah persiapan bagi mereka untuk mendengarkan Tuhan sendiri berbicara kepada mereka, mengatur hidup mereka sebagai bagian dari perjanjian yang diadakan dengan mereka. Baik, pada ayat beberapa ayat dikatakan bahwa Musa itu, saya baca ayat 3 nih Pak, untuk Bapak menjelaskan. Setelah mereka tiba di sana dan berkemah di padang gurun Sinai itu, ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Nah, ada firman yang diterima oleh Musa dalam pendakian pertama itu. Seberapa penting itu Pak bagi kehidupan bangsa Israel? Ya, karena di dalam, tentu saja luar biasa penting. Saya boleh katakan maha penting. Karena firman yang akan disampaikan itu intinya mau mengatakan sebenarnya yang Tuhan ingin tegaskan adalah status mereka. Ya, dalam konteks perjanjian dengan Tuhan. Saya bacakan ya, karena ini akan dilanjutkan di ayat 5 ya. Terutama ayat 5-nya itu merupakan, dan 6 itu merupakan dua ayat yang sangat penting menunjukkan siapa sesungguhnya Israel di hadapan Tuhan. Saya bacakan ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lihat, semua yang harus kau katakan itu, ini intinya, bahwa mereka itu adalah harta kesayangan Tuhan dari antara bangsa-bangsa. Sebenarnya ini mengungkapkan pemilihan yang sangat istimewa bagi satu bangsa yang tadinya sebenarnya adalah bangsa yang kecil, bahkan boleh dikatakan bangsa budak. Nah, kalau nanti mereka sampai bisa disebut sebagai harta yang paling berharga, kalau disebut sebagai dalam bahasa Ibrani segula, harta kesayangan, itu bukan tanggung-tanggung ya. Itu yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Dan ternyata Tuhan melihat Israel itu, umatnya itu sebagai harta kesayangan dia sendiri di antara bangsa-bangsa. Nah, itu tentu saja berarti ada semacam komitmen. Jadi ketika dia menyampaikan hukum, saya rasa kita perlu sangat menekankan ini, karena kadang-kadang umat pembaca Alkitab lebih tertarik kepada aturan-aturan hukum-hukum daripada apa yang melandasi hukum tersebut. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah perjanjian kasih karunia. Karena itu diprakarsai oleh Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan sebagai maharaja ya bertemu dengan bangsa yang sebenarnya statusnya cuma hamba, dan di situ dia menawarkan sebuah status yang begitu istimewa dengan syarat-syaratnya. Tentu saja di balik sebuah status ada juga ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan tidak tanggung-tanggung di situ dia katakan kamu akan menjadi kerajaan imam. Menarik sekali ini. Kenapa? Karena imam belum dibicarakan sama sekali dalam kitab Keluaran. Tapi di sini dia sudah mulai dengan mengatakan kamu akan menjadi kerajaan imam. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya di dalam hubungan antara yang ilahi dengan dunia ini, di dunia sekitarnya, yaitu di timur dekat kuno, yang paling menentukan sebenarnya ada raja-raja. Ya, raja-raja itu bahkan dianggap sebagai anak dewa, begitulah. Tapi di sini bukan satu orang yang disebut sebagai kerajaan itu, tapi satu umat. Makanya digunakan istilah kerajaan. Dan apa yang menentukan bagi kerajaan tersebut? Imam. Dan kita tahu sama tahu imam itu berarti orang-orang yang dipilih secara khusus untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada apa yang memang Tuhan sudah tetapkan baginya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita membaca penegasan seperti ini, wah, ini satu titipan yang luar biasa ya bagi umat Tuhan, bahwa mereka sejak awal sebelum Tuhan merinci apa yang harus kau lakukan, mereka perlu sadar bahwa mereka ini memang dipanggil, dipilih untuk menjadi imam di hadapan Tuhan. Dan kalau imam itu sekaligus juga menjadi perantara. Kalau begitu siapa yang mereka antarai?
Ini membuat kita kembali kepada janji Tuhan kepada Abraham. Bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan nanti engkau menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa. bagi bangsa-bangsa. Dengan demikian, ini sekali lagi menegaskan status sekaligus misi Israel yang sudah ditetapkan sejak awal. Makanya ini menjadi satu firman yang menentukan, menjadi sebuah landasan bagi hidup mereka selanjutnya. Nah, itulah bangsa yang kudus. Kita tahu kudus itu berarti dipisahkan sehingga dia lain dari bangsa-bangsa lain, yang dalam bahasa Ibrani sering disebut sebagai goyim. Jadi inilah penetapan status itu yang dimulai di pasal ini. Tentu saja nanti di pasal-pasal berikut Tuhan akan tegaskan lagi. Ini yang kuinginkan sebagai ketetapan akibat dari perjanjian kita. Jadi sekali lagi ini menegaskan kepada kita bahwa di dalam perjanjian lama pun, ya, perjanjian lama itu kan istilah orang Kristen ya, untuk Alkitab Ibrani ya. Dalam perjanjian lamamu pun sebenarnya terselip Injil. Ya, inilah Injilnya itu. Baik. Ya. Dalam perjanjian lama kita atau perjanjian pertama kita terselip Injil. Kita lanjutkan percakapan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Keluaran pasal 19 ayat 25 sampai 1 sampai 25 dan tema kita Teofani di Sinai. Kita melanjutkan percakapan kita. Pak, saya ingin bacakan satu ayat sebelum Bapak melanjutkan penjelasan Bapak. Ini saya kira ini menarik di Keluaran 19 ayat 4 ini saya baca kembali ya Pak. Ya, baik. Di sana dikatakan bahwa saya baca dari ayat 3 dan 4. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, ini kan ada semacam penyimbolan ya Pak. Seperti Raja Wali ini maksudnya gimana Pak? Tuhan mendukung seperti Raja Wali. Pertama-tama kita jangan lupakan bahwa ini gambaran ini sangat populer ya. Salah satu di antaranya kita bisa temukan misalnya dalam kitab Ulangan pasal 32. Boleh saya bacakan ya untuk memberikan kepada kita gambaran ya. Baik. Bagaimana Raja Wali itu. Nah, di situ dikatakannya ya Ulangan pasal 32 ya. Baik. Di situ dikatakannya ayat 11 saya bacakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dia tentu saja di sini adalah Israel. Nah, Raja Wali ini menggambarkan ya karakter Tuhan sendiri ya, apa yang dia lakukan. Pertama-tama, ternyata Tuhan itu protektif ya terhadap anak-anaknya.
Bagaikan seekor Raja Wali, dia akan berusaha untuk menjaga umatnya supaya umatnya ini benar-benar aman ya. Kita jangan pernah lupakan konteks ini relevan. Ketika Israel masuk menuju tanah Kanaan, itu bukan tanah kosong semuanya. Kiri kanannya tempat yang mereka lalui itu adalah tanah yang juga dihuni oleh ya kerajaan-kerajaan ya. Ya tentu saja kerajaan yang rata-rata kecil. Nah, di situ mereka perlu benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Jadi Tuhan di situ bertindak sebagai Raja Wali ya, bagaikan induk yang memperhatikan anak-anaknya. Nah, di sisi yang lain kita tahu Raja Wali itu adalah burung liar, yang ganas ya, burung pemangsa. Jadi itu juga menggambarkan apa yang Tuhan lakukan terhadap musuh-musuh Israel, orang-orang yang mengancam kehidupan mereka sebagai satu umat atau satu bangsa. Nah, jadi ketika Tuhan digambarkan sebagai Raja Wali, itu jelas sekali dua sisi ini yang ingin ditampilkan dengan jelas kepada kita semua, supaya dengan demikian karakter Tuhan yang bagaikan feminin dan maskulin semuanya menyatu di dalam gambaran ini. Dan saya kira ini perlu bagi kita untuk memahaminya, karena kadang-kadang kita hanya menekankan satu sisi dari karakter Tuhan itu. Dua-duanya ada ya, sisi yang lembut ada, tapi jangan lupa sisi yang keras juga Dia ada. melindungi ya. Melindungi tapi juga sekaligus menyingkirkan. Ya, sebuah itu ya hal yang ya. Tapi itu menjadi pengharapan juga bagi kita di tengah-tengah dunia yang mungkin kerasnya juga ya Pak ya, bahwa Ya. Allah merawat kita, memperhatikan kita, tapi sekaligus Allah juga menjamin bahwa kita ini akan diselamatkan dari kekuatan-kekuatan destruktif ya. Jadi saya rasa dua segi ini termasuk hal yang kita bisa petik ya sebagai pesan dari Alkitab buat hidup kita ya. Tuhan selalu menampilkan dua sisi itu. Yang lembut, kadang-kadang kita terlalu memperhatikan segi kelembutan Tuhan tanpa melihat bahwa Tuhan itu juga keras. Kita akan lihat dalam berbagai episode bahwa Tuhan itu bahkan keras bukan hanya keluar, termasuk juga ke dalam. Baik. Oke. Pak, saya balik ke apa teks kita. Di bagian awal tadi saya sudah di dalam bacaan kita sudah dikatakan di sana bahwa Musa ini mendaki gunung. Tadi juga saya bacakan di segmen pertama, dan pada pendakiannya itu Musa mendapatkan firman Tuhan, dan itu penting sekali. Tadi Bapak jelaskan di segmen pertama, sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel bahkan sampai hari ini. Mengapa firman itu menjadi sangat penting dalam hidup mereka, Pak? Ya, karena itu menentukan bahwa mereka ini ya adalah satu bangsa yang sebenarnya biasa-biasa saja. Kalau kita membaca misalnya, kita sangat perlu juga menyimak suara-suara dari kitab yang lain ya. Misalnya Ulangan pasal 7, di situ amat jelas dikatakan, ya bolehlah kita buka ya sedikit ya. Ulangan 7, Pak. Ya. Baik. Kita memang membahas kitab Keluaran dan Ulangan itu memang kitab yang berbeda, tapi pesan-pesannya membuat kita saling mengaitkan teks itu ya. Semacam hubungan-hubungan intertekstualitas gitu. Nah, kita bisa lihat ya. Ayat 7 misalnya, bukan karena lebih banyak jumlahnyamu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi kalau dia memang sudah menegaskan siapa umat yang dia pilih, sebenarnya itu jelas adalah prakarsa Tuhan sendiri. Sehingga mereka tidak bisa mengklaim apapun, karena mereka betul bangsa kecil. Kalau kita letakkan ini di dalam bingkai sejarah dunia, terutama sejarah Mesir, sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa Keluaran ini bukan peristiwa yang patut dicatat dalam sejarah Mesir. Ya, tidak ada catatan apapun, kecuali bahwa dari waktu ke waktu ada budak-budak yang melarikan diri, dan itu kejadian yang biasa saja ya. Tapi itu menjadi satu kejadian yang begitu luar biasa penting bagi umat ini, karena ini menegaskan kembali karya Tuhan yang memungkinkan mereka menjadi satu bangsa. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah lahirnya satu bangsa, itu dimulai oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang mengatakan, engkau yang sudah kupilih dari bangsa di seluruh dunia ini. Tetapi dengan sebuah penegasan, kalau kamu benar-benar mendengarkan firman-Ku. Jadi kadang-kadang orang salah mengerti tentang soal kasih karunia ini ya. Seakan-akan kalau sudah Tuhan pilih, ya sudah, kita sudah berada dalam status yang istimewa,
itu kita lupakan ada semacam kondisionalnya, ya, bahwa kalau kamu benar-benar memperhatikan firman-Ku, perjanjian-Ku. Nah, makanya ini menjadi sebuah catatan yang amat penting dalam perjalanan selanjutnya, karena kalaunya ini jarang dipenuhi. Kalau kita membaca sejarah Israel secara menyeluruh, ya, status mereka amat ditekankan, mereka merasa bangga, mereka sangat bersyukur, dan kadang-kadang terkesan arogan begitu ya. Tetapi syarat itu, apa yang merupakan kondisionalitasnya itu sangat-sangat jarang dipenuhi. Tentu dengan segala akibatnya. Nah, itu yang saya katakan kenapa teks ini sangat menentukan bagi pembacaan kita selanjutnya. Baik, ada syarat. Nah, Bapak beberapa kali menyebut tentang perjanjian tadi dari segmen pertama juga. Saya kutip salah satu yang Bapak katakan bahwa sebelum Israel dituntut untuk hidup dalam perjanjian Tuhan, begitu, Tuhan itu telah terlebih dahulu bertindak untuk mereka. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan tadi, Bapak juga sudah sempat menyebut tadi bahwa itu perjanjian kasih karunia. Nah, apa Pak perjanjian itu yang istilahnya juga berit itu Pak? Bisa Bapak jelaskan lebih dalam lagi? Ya, perjanjian yang dalam bahasa Ibrani berit sebenarnya kita tahu adalah ikatan ya, antara pihak-pihak yang sebenarnya tidak secara alami berhubungan satu sama lain. Ya, itu bukan orang yang setanah air, yang bahasanya sama, yang punya hubungan darah. Biasanya kalau di dunia timur dekat kuno, yang mengikat perjanjian justru yang memang saling berbeda. Kan gitu. Bahasanya bisa berbeda, katakanlah bangsa Het mengikat perjanjian dengan bangsa lain. Ya? Amori misalnya. Ya, begitu. Lalu yang tidak punya hubungan darah dalam hal ini. Nah, ketika mereka mengikat perjanjian tersebut, ya tentu saja mereka menyadari ada hal-hal yang harus mereka penuhi. Nah, biasanya seperti yang diteliti oleh para ahli ya, di dalam perjanjian-perjanjian dilakukan di kerajaan Het, yang memulai memprakarsa itu justru maharajanya. Karena dialah yang memang yang punya kekuasaan lebih istilahnya. Lalu ada raja-raja yang di bawahnya gitu. Jadi dia memprakarsai, dan itulah sebabnya salah satu hal yang terutama ditekankan di awal adalah bahwa ada sejarah yang mengantar mereka kepada kesepakatan itu. Maharajanya dalam satu perjanjian kuno biasanya maharaja akan mengatakan bahwa aku telah menolong kamu, aku telah menyelamatkan kamu dari sebuah malapetaka dan sebagainya. Ya, dengan kata lain, justru akta ini yang merupakan pengikatnya. Baru kemudian ada semacam tuntutan supaya raja-raja kecil ini loyal kepada sang maharaja. Nah, ini yang sebenarnya kita pahami di dalam perjanjian dengan Tuhan. Tentu saja ini sangat khusus ya. Kenapa? Karena kalau di dalam perjanjian kuno biasanya itu diikat dengan sumpah kepada ilah-ilah. Dan kalau ini tidak dipenuhi, orang-orang yang melanggar itu diharapkan akan menerima kutukan dari dewa-dewi. Nah, di dalam Alkitab kita menemukan sesuatu yang memang tidak ditemukan di bagian-bagian lain. Ternyata Tuhan sendiri yang melakukan perjanjian itu dengan manusia. Jadi itu satu keberanian untuk menafsirkan ulang ya, semacam improvisasi terhadap apa yang memang mereka pinjam ya dari dunia sekitarnya. Ya, Tuhan sendiri yang diposisikan sebagai sang maharaja, dan oleh karena itu wajar dia yang menginisiasi ini semua, karena ya umat itu sebenarnya bukan kerajaan, bahkan bukan kerajaannya, dan Tuhan bersedia mengikat perjanjian dengan posisi yang sama sekali tidak setara. Ini dia. Makanya kita bisa sebut ini sebagai sebuah perjanjian anugerah. Kalau bukan Tuhan yang memulai, tidak ada dasarnya untuk terjadinya ikatan tersebut. Baik, Tuhan memprakarsai perjanjian dengan Israel. Selain memberikan perjanjian, Tuhan juga memberikan undang-undang begitu ya Pak pada Israel ini untuk dipatuhi untuk kebaikan mereka. Nah, apa artinya juga, karena kita dalam teks kita kan ada begitu, apa artinya undang-undang itu atau peraturan-peraturan itu diberikan bagi umat yang dia mengikat perjanjian ini? Ya, kalau Tuhan sudah mengkhususkan satu umat menjadi bangsa pilihannya, itu berarti dia ingin supaya keseluruhan hidup mereka itu diatur dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan harapannya. Ya, dan itu bukan hanya menyangkut ritual ya. Jadi kalau kita bicara soal menjadi umat Tuhan, jangan pernah kita bayangkan itu hanya soal ritus-ritus yang dilakukan.
Itu sebenarnya perjanjian lengkap yang mengatur kehidupan. Jadi selalu ada unsur etika di dalamnya. Makanya kalau kita lihat ada yang dasar firman itu ya, yang paling kita kenalkan yang 10 firman ya. Di Keluaran 20. Nah, jangan kita lupakan itu sebenarnya adalah bagian dari perjanjian Tuhan. Ya, itu bukan hukum begitu saja. Ini adalah klausul-klausul yang disepakati gitu. Kalau engkau ingin menjadi umatku, makanya lihat kalau kita membaca Keluaran pasal 20, tentu nanti ini akan diulik lagi ya secara lebih khusus. Itu dimulai dengan akulah Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari Mesir. tempat perbudakan. Ya, itu faktanya selalu dimulai dengan apa yang Tuhan lakukan terlebih dahulu. Baru ini yang kamu harus Lakukan. turuti sebagai loyalitas terhadap ikatan perjanjian tersebut. Nah, kita tahu sama tahu ada bagian yang mengatur tentang hubungan mereka dengan Sang Maharaja. Tapi menariknya itu juga tidak bisa dilepaskan dari apa yang mereka harus lakukan terhadap sesama mereka di dalam konteks masyarakat. Ya, misalnya dengan orang tua, dengan ya teman-teman atau rekan-rekannya berbisnis, ya, menyangkut hak milik dan sebagainya. Dan dasar firman itu hanya semacam pemadatannya ya. Kita menemukan di dalam aturan-aturan selanjutnya bermacam-macam klausul yang mengatur tentang perilaku hidup bermasyarakat, ya. Bagaimana memperlakukan budak, bagaimana harus menjaga keluarga, bagaimana untuk bersikap terhadap ternak dan sebagainya. Itu semua diatur dengan panjang lebar. Nah, itu yang membuat kita mengerti yang Tuhan berikan itu bukan hanya semacam suatu ikatan rohani ya. Kadang-kadang kita cenderung merohanikan Alkitab ini kan gitu. Yang Dia berikan itu adalah sebentuk kehidupan nyata gitu. Kalau ingin menjadi umat Tuhan dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, ini dia pola yang harus mereka perhatikan di dalam hidup mereka sehari-hari. Tentu saja sebagai masyarakat dan juga sebagai keluarga dan pribadi-pribadi. Ya, itu makanya disebut sebagai semacam ikatan perjanjian yang sifatnya utuh. Baik. Sahabat, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Tema kita Teofani di Sinai. Kita berada di segmen terakhir dan kita manfaatkan segmen terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Saya langsung bertanya kepada Bapak Pendeta.
Pak tadi sudah menjelaskan bahwa Allah memprakarsai perjanjian dengan Israel. Dia memilih mereka, bahkan Bapak tadi mengulas sedikit ulangan 7 itu bahwa Israel ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya, jadi gimana ini Pak? Ya, nah justru itulah ketika Tuhan memberi kepada mereka suatu status yang begitu istimewa ya, yang tadi disebut sebagai Israel segula ya. Ya, itu berarti pilihan itu sifatnya eksklusif memang. Ya. Jadi kalau Tuhan itu adalah Allah satu-satunya, maka dia menjadi Allah satu-satunya bagi umat satu-satunya. Dan juga sebaliknya. Hubungan istimewa ya. Ya. Dengan kata lain ya, kalau kita berbicara apa adanya, kan begitu banyak bangsa dan semua bangsa ini juga Tuhan yang ciptakan. Betul. Jadi kalau ada satu keyakinan bahwa dia pilih satu, berarti mereka juga dituntut untuk punya komitmen yang sama. Karena di dunia kuno itu, kita jangan pernah lupakan ya, monoteisme yang mereka pahami itu bukanlah monoteisme yang sifatnya konseptual, tapi lebih sifatnya praktis. Bahwa di samping Tuhan, ya, ada ilah-ilah lain. Yang juga sama nyatanya. Itu bukan diyakini tidak ada, itu ada gitu. Tapi itulah sebabnya kalau Tuhan sudah pilih satu, mereka juga wajib pilih satu. Ya. Satu dengan satu ya, kompatibel. Nah ini saya kira tuntutan yang sangat keras. Makanya itu termasuk salah satu ajaran yang sangat ditekankan, yang diprioritaskan di dalam pemahaman iman Israel. Ya, Shema Israel Adonai Elohenu, itu seperti kitab Ulangan pasal 6 ya. Dengarlah ya Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan itu kan gitu ya. Nah, jadi pilihan itu sebenarnya pilihan yang terbuka. Makanya konteks perjanjian selalu membuka kemungkinan-kemungkinan. Ya kalau mereka mau setia, ya Tuhan setia. Kalau mereka mau melirik-lirik ilah lain, ya Tuhan juga bisa lirik-lirik bangsa lain. Itu tadi yang konsep apa namanya tadi Raja Wali juga Pak, Tuhan ini juga keras loh. Iya itu, makanya jangan pikir bahwa hanya manusia yang bisa pilih yang lain gitu. Tuhan juga bisa pilih yang lain. Sebenarnya nanti dalam lintasan pemahaman kemudian hari ya di perjanjian baru, ya kita melihat sebenarnya ada unsur ini. Karena Tuhan akhirnya melirik bangsa-bangsa lain. Di dalam Yesus Kristus tentunya. Termasuk kita sekarang? Ya itu. Ya, baik. Tentunya yang pertama Israel, ya ini adalah buah hatinya. Tapi rupanya buah hatinya ini cukup mengecewakan begitu ya. Dan Tuhan tidak ingin supaya rencananya gagal, makanya dia lirik bangsa lain. Ini konsekuensi dari menjadi kesayangan. Itu ya. Tapi menjadi kesayangan itu bukanlah status absolut yang berlaku selamanya, tanpa kondisi-kondisi yang melekat di dalamnya. Ini saya kira yang ditekankan di dalam ungkapan tersebut. Baik. Oke. Pak, saya balik ke teks kita nih, bahwa Tuhan menampakkan diri di Sinai. Nah ini kan menjadi tema kita Pak, Teofani di Sinai. Nah gimana ini Pak? Tuhan menampakkan diri di Sinai. Kalau kita sudah bicara dan membaca tadi ya, rincian-rinciannya kita tahu ya, begitu banyak gejala-gejala alam yang dahsyat sekali. Dan 1-2 kali ditekankan bahwa Tuhan itu bersembunyi di balik awan tebal gitu ya. Nah kita harus mengerti begitulah pemahaman tentang Tuhan yang transenden tersebut ya. Tuhan yang memang tidak bisa dihampiri oleh manusia. Ya, jadi yang kita lihat tuh bahwa Tuhan yang menghampiri manusia. Manusia tidak bisa menghampiri dia. Jadi dia tetap berada di dalam ketersembunyiannya gitu. Dia hanya bisa dikenal ketika dia menyingkapkan diri. Nah jadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di awan yang tebal itu. Lalu kemudian dia tampilkan ya bermacam-macam ya, kata suaranya menggelegar ya, itulah guruh dan sebagainya. Itu merupakan gejala-gejala yang sangat biasa ketika Tuhan menampilkan diri. Dan tentu saja dalam kondisi demikian itu, mau tidak mau umat diajak untuk gentar ya, respect, tunduk, betul-betul sadar siapa dirinya di hadapan yang Maha Kudus. Nah itulah kalau meminjam istilah dari Rudolf Otto, inilah satu contoh ya, mysterium tremendum fascinosum ya, misteri yang membuat orang betul-betul gemetar dan juga terpikat ya oleh kekuatan yang memang melampaui dirinya. Nah ini perjumpaan-perjumpaan seperti ini yang kita saksikan di dalam teks yang kita baca hari ini. Pak, ini sebenarnya mungkin tidak terlalu penting. Saya cuma Bapak menjelaskan, saya ingin bertanya aja, kenapa harus di gunung sih Pak? Kan bisa di tempat lain. Ya benar. Umat ini pas lagi di Gunung Sinai saja.
Iya, itu menarik. Saya kira ini tidak hanya di dalam Alkitab ya. Rata-rata pemahaman di dunia kuno itu selalu menempatkan gunung sebagai titik jumpa antara langit dan bumi, begitu. Ya. Dan dalam kaitan dengan apa yang terjadi di Gunung Sinai, kita bahkan menemukan semacam korelasi-korelasi ya. Misalnya, yang bisa sampai ke puncak itu hanya Musa. Ya. Tidak ada yang lain yang bisa sampai ke puncak. Ya. Lalu yang sampai ke tengah itu ya paling-paling Harun dengan tua-tua Israel ya. Lalu yang berada di kaki gunung itu ya umat lah secara umum. Nah, ini menggambarkan semacam struktur kekudusan ya. Ada gradasi kekudusan yang sangat jelas di dalam pemahaman Ibrani. Jadi puncak tersebut itu berkorelasi dengan ruang Maha Kudus nanti di Kemah Suci. Dan ruang Maha Kudus tidak mungkin dimasuki oleh imam biasa. Itu hanya bisa dimasuki oleh imam agung atau imam besar. Itu pun hanya sekali setahun. Pada Yom Kippur, pada hari raya pendamaian. Jadi itu titik yang paling kudus di dunia ini. Ya, jadi sebelum ada Kemah Suci, ya ini kan prototipe Kemah Suci nih gunung ini sekarang ini. Puncaknya itu adalah Kemah Sucinya. Di titik itu hanya satu orang bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu Musa. Baru bagian tengahnya ini berkorelasi dengan ruang kudus. Di sini imam-imam boleh masuk. Seperti itu ya. Dan di luar itu pelatarannya berkorelasi dengan pelataran Kemah Suci. Nah, di sini umat yang diizinkan masuk. Tetapi ada batas. Dan batas ini tidak bisa dilewati. Begitu dilanggar, Anda bertemu dengan yang Maha Kudus, dan itu konsekuensinya adalah nyawa. Nah, ini kita menyadari ya, rupanya di dalam Alkitab kita sangat ditekankan gitu ya, gap atau jurang yang menganga lebar antara yang Maha Kudus dengan yang najis, ya, yang berdosa, yang tidak layak ini. Nah, gap inilah yang memerlukan perantara. Kita lihat imam-imam merupakan perantara antara yang Maha Kudus itu dengan umat, kan begitu. Nah, kalau kita melompat nanti sampai ke Perjanjian Baru, kita tahu justru jurang ini yang mau disambung, sehingga batas itu menjadi lebur. Yang Maha Kudus kini bahkan menjadi bagian dari kita. Kita bisa sehari-hari menghadapi Dia karena ternyata Dia begitu dekat dengan kita. Kita jangan lupakan ini transformasi yang sangat-sangat radikal di dalam pemahaman iman kita belakangan. Saya sengaja kaitkan ini supaya kita jangan lupa bahwa ada kaitan-kaitan yang menunjukkan nanti ada semacam lintasan pemahaman yang menguakkan kepada kita sebuah cakrawala tentang iman yang ternyata makin melebar, makin meluas, tapi juga semakin dekat dengan hidup kita. Tapi lihat, di teks ini digambarkan dengan amat jelas. Tanpa perantara itu memang batas antara Tuhan dengan kita itu batas yang nggak mungkin diseberangi. Itu dia. Saya rasa ini memberi pada kita perspektif tentang bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan. Jadi kita bersyukurlah kalau saat ini kita mempunyai perantara yang lain itu ya, yang bahkan adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Baik. Saya kira yang Bapak sampaikan penekanan bahwa Tuhan ini Maha Kudus dan kenapa di gunung, padahal tadi saya kira itu tidak seserius itu penjelasannya, tapi serius. Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya ke Bapak. Saya baca ayat 10 nih Pak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun ke depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Dan tadi Bapak menyebut tentang batas itu. Nah, Allah ini Maha Kudus dan Dia mau menampakkan diri kepada umatnya. Mengantisipasi itu, apa yang harus dilakukan Israel, Pak? Kan tadi Bapak bilang kalau kita bertemu dengan Maha Kudus nih, kita yang gak kudus ini nyawa taruhannya ini, Pak. Iya, memang. Nah, ini kan ada tindakan simbolis ya. Kalau kita ingat lagi kisah sebelumnya, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di belukar menyala itu, lihat apa yang pertama-tama Tuhan katakan, tanggalkan kasutmu. Ya, karena tempat ini sudah menjadi tempat kudus. Itu bukan berarti Gunung Horeb itu kudus, bukan. Sebenarnya Israel tidak punya gunung kudus. Baik. Tidak ada gunung kudus. Yang membuat gunung itu kudus adalah ketika yang Maha Kudus berdiam di situ. Jadi
intinya atau pusatnya justru adalah yang Maha Kudus tersebut. Nah, ketika Tuhan hadir di Sinai, wajar saja mereka dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kepenuhan yang ada, kekudusan yang sudah nyata di situ. Sehingga mereka pun secara simbolik pertama-tama harus mencuci pakaiannya. Ini kan wajar pakaian kotor harus dicuci begitu ya. Lalu kedua, ini saya kira yang kemudian juga kita temukan, mereka dilarang berhubungan seksual. Dan mungkin bagi sebagian kita ini cukup aneh ya, apa yang salah di situ? Ini memang harus kita tempatkan dalam pemahaman Ibrani kuno, bukan bahwa hubungan seksual itu kotor atau najis, bukan. Tapi kalau ada cairan yang mestinya terdapat di dalam tubuh kita, lalu kemudian itu melompat keluar pagar, itu sifatnya menajiskan. Dan itu membuat kita tidak layak untuk masuk di dalam ruang-ruang sakral tersebut. Itulah sebabnya persetubuhan dan juga termasuk juga kalau ada semacam penyakit-penyakit lelehan dan sebagainya. Kalau untuk perempuan misalnya katakanlah kalau datang bulan, nah itu langsung turut mempengaruhi hubungannya dengan yang sakral itu. Jadi itu yang mereka harus jaga sebagai bentuk simbolik bahwa mereka memang bersiap untuk menghadapi Tuhan yang Maha Kudus yang akan menyatakan dirinya kepada mereka di gunung tadi. Baik, Bapak menyebutkan barusan dalam penjelasan ini bahwa salah satu larangan yang dalam dalam kaitan pengudusan diri itu bahwa jangan berhubungan seksual karena mereka mau berjumpa Tuhan, tapi bukan bahwa seksualitas itu salah. Ya, tidak sama sekali. Karena kadang-kadang itu berkembang seolah-olah itu salah pada dirinya sendiri. Tidak. Itu saya kira lagi-lagi saya suka membandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Baik. Misalnya kadang-kadang seperti yang katakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7 hendaklah kamu jangan saling menjauhkan diri, itu untuk yang suami istri. Tapi dia katakan juga ada kalanya kalau kamu ingin betul-betul fokus, kamu harus ingin betul-betul punya waktu dan ruang tersendiri bersama dengan Tuhan. Ya bisa itu dilakukan ya. Jadi itu korelasinya mirip seperti itu. Ya, itu bukan mengatakan seks itu kotor atau salah, tapi ada saatnya ketika kita memang mengkhususkan diri. Jangan lupa kata kudus itu sama dengan akarnya dengan khusus. Ketika kita mengkhususkan diri, hal-hal tersebut itu menjadi katakanlah terlarang gitu atau tidak dilakukan. Baik. Pak, Bapak sudah kita hampir berada di penghujung ngulik Alkitab ini. Bapak sudah menjelaskan banyak hal, dan yang barusan Bapak katakan bahwa Tuhan yang Maha Kudus ini menuntut adanya pengudusan diri umat. Bapak tadi juga sempat menyebutkan bahwa di mana Allah hadir itu bukan tempatnya seperti Sinai, itu berarti kudus pada dirinya sendiri, tetapi kehadiran Allah itu yang membuat tempat itu kudus. Bahkan saat ini pun di hidup kita pun berarti kudus kalau ada Allah di dalamnya. Nah, dari teks kita Keluaran pasal 19 ayat 195 dengan tema yang kita ulik Teofani di Sinai, di penghujung ngulik Alkitab ini, apa yang kiranya patut untuk disampaikan menjadi pesan yang bisa dihayati dan dihidupi oleh para pemirsa ngulik Alkitab yang sedang bersama kita sekarang, supaya itu juga bisa seperti ngulik Alkitab ini kan untuk kita belajar apa itu firman Tuhan, dan kemudian kita merelevansikannya dalam kehidupan kita sebagai umat beriman di masa kini. Gimana Pak? Sekali lagi ini semua yang bertolak dari pertanyaan awal Mengapa episode ini penting? Sebelum firman Tuhan, dasar firman dan aturan-aturan disampaikan. Karena Tuhan ingin menyatakan bagaimana sesungguhnya relasi dia dengan umatnya. Jadi relasi itu sendiri yang pertama-tama terpenting. Dan itu ternyata adalah relasi yang sangat ditentukan oleh prakarsa Tuhan sendiri. Yang merangkul kita, yang membawa kita yang sebenarnya bukan siapa-siapa ini menjadi bagian bahkan harta kesayangannya. Nah, ini tentu punya konsekuensi dalam hidup kita. Kalau begitu, perjanjian yang kita rayakan, kalau kita orang Kristen tentunya kita rayakan di dalam Kristus Yesus, itu adalah suatu perjanjian yang membuat kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, dan oleh karena itu kita sebenarnya dituntut untuk hidup dengan penuh syukur, sadar bahwa kita bukan sembarangan umat lagi gitu. Itulah sebabnya nanti kalau kita belajar dari apa yang ditulis di dalam surat Petrus nanti diulangi sekali lagi. Wah, ternyata
ketika Tuhan berprakarsa menjadikan kita umatnya, tidak tanggung-tanggung. Kita menjadi imam di hadapannya. Dan ini sangat penting sebagai konsep yang kita hidupi sampai sekarang. Imam bukan hanya petugas-petugas ritual seperti yang lalu. Sekarang bahkan kita punya akses secara terus-menerus melalui Yesus Kristus sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengabdikan hidup sepenuhnya kepadanya. Dan jangan lupakan itu sudah dimulai dari Israel. Kita meneruskan apa yang sudah diletakkan di sini dengan pemahaman baru bahwa di dalam Kristus Yesus kita yang tadinya bukan umat Tuhan dipanggil menjadi umat Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9, untuk memberitakan karya-karya Tuhan yang besar. Karena kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju terang. Jadi lintasan pemahaman inilah yang membuat kita menyadari betapa bersyukurnya kita telah dipilih oleh kasih karunia Tuhan menjadi umatnya. Kiranya inilah yang kita hidupi dan hayati ya di dalam keseharian kita. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Anwar Chen atas kehadiran Bapak sebagai narasumber di Ngulik Alkitab kali ini dan penjelasan yang diberikan. Kiranya menjadi berkat bagi semua pemirsa kita. Kita berterima kasih kepada para sahabat YKB yang setia menyaksikan Ngulik Alkitab juga episode ini. Dan kami mengapresiasi dukungan yang Anda berikan, baik like dan membagikan Ngulik Alkitab ini kepada sebanyak mungkin orang. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya mendapatkan konten-konten terbaru dari YKB GKI TV. Tuntas sudah jumpa kita kali ini. Kita akan berjumpa di episode yang akan datang. Dan kita akhiri dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang telah menyatakan diri kepada umat-Mu ya Tuhan, ribuan tahun yang silam, di sebuah gunung bersama dengan Musa. Kami berdoa saat ini juga, agar perjumpaan-perjumpaan itu juga boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan menyadari sepenuhnya Tuhan, Engkaulah yang telah berprakarsa, memanggil, memilih kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur dari status yang tadinya sama sekali bukan umat Tuhan. Kami melalui Yesus Kristus kini menjadi umat Tuhan yang baru. Sehingga kami menjadi kerajaan imam yang dipanggil untuk mengabdi kepada-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya hak yang istimewa ini, status yang luar biasa ini, benar-benar tidak kami sia-siakan. Dan menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.